Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Dalam kesempatan hari ini kita mengadakan Zoom untuk tugas kelompok yang akan membahas tentang apa itu Smart City. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri nama Badri Huda. Saya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penempatan kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Posisi diambil masinis 2, kapal kelas 2 di KN Sasi Kirana. Baiklah, boleh dilanjut dengan Mas Dede. Boleh memperkenalkan diri? Siap, terima kasih untuk Pak Badri Huda. Baik, izin perkenalan rekan-rekan, nama saya Dede Aprian, untuk KKP Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Jabatan yang diambil calon jurumudi kapal kelas 2, yaitu di KN Sasi Kirana 245. Baik, itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih, Mas Badri. Terima kasih Mas Dede untuk perkenalannya. Lanjut sama Mas Fadli, boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Pak Badri. Mohon izin teman-teman untuk perkenalkan, nama saya Fadli Amar Ma'ruf. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan di Semarang, jabatan Mualif 1 kapal kelas 4. Mungkin itu saja Pak Badri, terima kasih perkenalan dari saya. Terima kasih Mas Fadli untuk perkenalannya. Lanjut Mas Trio, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra, berasal dari KPP Natuna. Jabatan yang saya ambil adalah CPNS di Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Natuna. Jabatan jurumudi kapal kelas 2 di KN Sasi Kirana. Terima kasih Mas Trio untuk perkenalannya. Lanjut sama Mas Kairunas, boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ketua atas waktunya. Selamat siang kawan semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Kairunas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Nias, jabatan yang dilamar klasi kapal kelas 2. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Mas Kairunas. Terima kasih rekan-rekan semuanya untuk perkenalannya. Baiklah rekan-rekan semua, mari kita memulai diskusi tentang materi Smart City. Mengidentifikasi isu terkait supaya terwujudnya smart governance. Boleh dari Mas Dede bisa dijelaskan pandangannya tentang Smart City? Baik, terima kasih untuk Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengambil isu tentang 5 kota di Indonesia yang merupakan Smart City. Sebelum masuk ke topik untuk Smart City, saya akan menjelaskan apa itu Smart City. Smart City adalah suatu kota yang mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki pelayanan masyarakat. Kini konsep Smart City menjadi tren yang disambut antusias oleh kota-kota di Indonesia. Adapun 5 kota yang saya ambil yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar Bali, dan Yogyakarta. Baik, untuk Smart City di Jakarta, dapat diambil kesimpulan mereka memakai Smart City JCS Language, yaitu aplikasi ini mampu menerima aduan masyarakat mengenai masalah macet yang ada di Jakarta. Terus yang kedua Surabaya. Surabaya memakai Smart Environment, yaitu mengenai Integrated Traffic System Management. Itu sebuah sistem lalu lintas yang memiliki tujuan mengelola
lalu lintas secara strategis untuk mengurangi kemacetan. Jadi antara Jakarta dan Surabaya untuk smart city-nya hampir jauh lebih sama ya. Untuk di Bandung, konsep smart city-nya adalah Heyu Bandung, adalah sebuah program yang memiliki Badan Pengkajian Penerapan Teknologi yang diambil oleh BPPT untuk memudahkan perizinan yang dapat diakses melalui Heyu Bandung. Jadi kalau untuk Bandung sendiri, mereka menggunakan smart city untuk perizinan-perizinan yang ada di Kota Bandung. Yang keempat, Denpasar Bali. Ini konsepnya adalah Denpasar Bali Trading yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Pariwisata dan Denpasar Bali. Ini sama untuk aplikasinya sendiri, Denpasar Bali menggunakan aplikasi perindustrian, menjual karya-karya seluruh industri Bali. Jadi aplikasi yang ada di Denpasar Bali ini mereka menggunakan smart city-nya, aplikasi untuk menjual seluruh industri seperti pakaian, perhiasan, dan yang lain-lain bisa diakses melalui smart city di Denpasar Bali ini sendiri. Terus untuk di Yogyakarta menggunakan smart service aplikasi. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah Yogyakarta. Jadi mereka mempersiapkan aplikasi ini yang diperoleh nanti dari Yogyakarta. Smart service ini mempermudahkan Yogyakarta untuk mengakses layanan-layanan yang ada di Jakarta. Mungkin itu aja smart city yang saya ambil isunya 5 kota di Indonesia yang menerapkan smart city. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Ketua. Kalau ada pertanyaan atau apa, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dede untuk penjelasannya. Gimana dari rekan-rekan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak, kita lanjut penjelasan dari Mas Fadli. Boleh dijelaskan tentang smart city? Izin Pak, saya mau bertanya kepada Mas Dede untuk kelebihan dan kekurangannya smart city itu bagaimana ya? Mungkin nggak hanya Mas Dede atau teman-teman lain yang bisa menjawab. Oke, izin Ketua. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Fadli. Terlebih dan terkurang. Saya di sini hanya bisa menjawab untuk kelebihannya Mas, Smart City. Jadi kalau untuk kekurangannya jauh ya, kalau untuk kelebihannya banyak. Jadi kalau untuk di Jakarta sendiri nih, mereka menggunakan Smart City. Fungsi dan tujuan mereka, manfaat mereka, kelebihannya itu bisa melihat di aplikasi nih tentang kemacetan yang ada di Jakarta. Sama juga seperti di Surabaya. Mereka bisa melihat langsung dari mereka menggunakan smart city ini, kecanggihannya bisa melihat langsung dari aplikasi-aplikasi yang mereka ciptakan. Gitu. Terima kasih Mas Fadli. Ya, terima kasih Mas Dede. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, ada rekan-rekan lagi yang mau bertanya? Oke, lanjut Mas Ferdinand. Segi kekurangan smart city ya. Kalau segi dari kekurangannya banyak tantangan sih. Pertama dari segi anggaran, anggarannya terlalu besar kalau sebuah kota membuat kota yang menjadi smart city. Dan banyak masyarakat juga beranggapan itu proyek TIK atau teknologi informatika. Dan mungkin itu saja pendapat dari saya, Ketua. Oke, makasih Mas Ferdinand untuk penjelasannya. Gimana Mas Fadli? Siap, insya Allah sudah diterima jawabannya. Terima kasih untuk Mas Dede dan Mas Koirunas. Oke, baiklah. Sekarang Mas Fadli bisa dijelaskan tentang smart city menurut pandangan Mas?
Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pandangan saya tentang konsep smart city, itu konsep kota cerdas ya. Ini awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Jadi konsep smart city ini termasuk teknologi. Mungkin sekarang ini kita juga bisa jadi smart city ya. Di mana saja bisa jadi smart city. Maksudnya teknologi ini gampang masuk di kalangan masyarakat. Nah, dan mulai sekarang kita sudah gampangnya layanan seperti ojek online ya. Dulu kita mau ojek itu kadang kita takut. Wah, ini nanti kita nyasarin kemana-mana terus bayarnya berlebihan. Tapi dengan sekarang, dengan teknologi itu kita bisa tahu tarifnya dari sana kemana, dari sini ke sana itu berapa, itu mungkin termasuk menurut saya konsep untuk smart city ya, menuju smart city kita. Nah, terus pesan makanan, sekarang kita tinggal di rumah rebahan saja kita sudah bisa terima makanan, tinggal tekan HP, yang penting ada saldonya, kita beli terus barang datang. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Badri. Oke, terima kasih Mas Badli untuk penjelasannya. Gimana rekan-rekan? Apakah ada yang mau ditanyakan sama Mas Badli? Izin saya mau menambahkan sedikit buat Mas Roji. Berarti kalau seandainya dengan smart city ini, contohnya seperti ojek online ya, ojek online, berarti dia dampak buruknya sama dengan mengajarkan kita untuk berperilaku malas-malasan gitu Mas. Jarang gerak keluar, atau kita dengan gampangnya santai-santaian di rumahnya kita udah bisa datang apa gitu Mas. Boleh kasih penjelasan? Baik, saya tambahkan, saya jelaskan. Memang ada kelebihan dan kekurangannya teknologi ini ya. Kalau kita terlalu mengandalkan teknologi ini, kita akan jadi bermalas-malasan. Nah, jadi sebaiknya kita tidak terlalu cenderung ke teknologi itu. Bisa juga ketika hujan, kita ingin makan, terus kita nggak punya payung, nggak punya jas hujan, kita bisa pesan GoFood atau Shopee Food. Mereka kan biasanya itu sudah menyiapkan jas hujannya sendiri ketika mereka akan bekerja gitu. Nah, jadi menurut saya ya tergantung manusianya masing-masing. Bisa nggak mereka menggunakan teknologi ini dengan bijak. Nah, mungkin itu aja jawaban dari saya, Mas Rio. Oke, ada rekan-rekan lagi? Gimana Mas Karinas? Ada yang mau ditanyakan sama Mas Badli? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke Mas Rio. Boleh dijelaskan tentang smart city? Oke, pada kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang kota-kota mana yang sudah menjalankan apa itu smart city, tapi kali ini saya akan menjelaskan apa itu smart city. Smart city menjadi sebuah konsep yang menjadikan tren saat ini. Beberapa kabupaten dan kota cilik ramai-ramai melebihi kotanya sebagai kota yang telah menerapkan konsep smart city. Lantas, apa itu sebuah nama smart city? Apa saja emblem-emblem yang dimiliki kabupaten dan kota agar dapat mencapai level kota yang cerdas? Smart city adalah suatu konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi agar kota tersebut mampu menjadikan roda kehidupannya secara efisien, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu mewujudkan visi kotanya. Umumnya kota yang menerapkan konsep smart city memiliki hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berpandangan kepada ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
Yang kedua, memiliki kontrol dan mengintegrasikan seluruh infrastruktur yang ada di kota tersebut. Yang ketiga, mampu menghubungkan infrastruktur fisik ke infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis. Kota yang lebih efisien dan layak huni, menggunakan smart computing dan fasilitas saling terhubung satu sama lain. Itulah pemaparan yang dimaksud dengan apa itu smart city itu. Sekian pemaparan saya. Apa ada yang mau ditambahkan atau yang ditanyakan? Gimana rekan-rekan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Rio, saya rasa tidak ada ya dari rekan-rekan kita yang mau bertanya. Lanjut, Mas Khairunas, boleh menjelaskan apa itu Smart City menurut Mas Khairunas? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Smart City. Smart City adalah atau kota pintar merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Dalam konsep kota pintar atau smart city terdapat 6 pilar untuk membangun smart city. Yang pertama, smart city smart ekonomi, yaitu meliputi event internasional, pembangunan dan penelitian serta perkembangan startup. Kedua, smart governance terkait dengan keterbukaan dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik, ketersediaan sarana internet atau wifi dan sumber daya manusia di perkotaan. Ketiga, smart people society yang terkait pada pilar ini yaitu pendidikan, integrasi masyarakat. Keempat, smart living berkaitan dengan lingkungan yang sehat, keamanan masyarakat serta kebahagiaan yang terjamin dan rasio ketimpangan pendapatan. Kelima, smart mobility berkaitan dengan transportasi yang digunakan oleh masyarakat seharusnya menggunakan energi yang ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu dari akses transportasi. Keenam, smart environment. Pilar ini berkaitan dengan per kapita atau carbon footprint dan pengolahan sampah yang bijak. Baik, untuk daerah kami sendiri di Sibolga, pemerintahan kotanya sudah berhasil menerapkan kota smart city atau dari poin 3 di smart people, smart society, yaitu dengan adanya penghargaan dari Kementerian Kominfo, yaitu kategori smart society gerakan menuju smart city. Penghargaan itu menjadi motivasi bagi Pemkab Sibolga untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan bagi warganya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ketua, pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya untuk penjelasannya tentang Smart City. Semoga kita bisa menjadi Smart ASN yang terwujudnya Smart Gubernur. Terima kasih rekan-rekan untuk penjelasannya semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya